Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Juliana Yusuf, mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, akan mempresentasikan tentang panduan perencanaan bisnis industri kecil menengah, menggabungkan praktek teori manajemen dengan ketangguhan praktek berdasarkan studi kasus Coklat Dalem dan wawasan akademis UGM dari sebuah webinar yang sebelumnya sudah saya tonton. Video presentasi kali ini saya buat sebagai pemenuhan untuk ujian tengah semester. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf saya kepada Ibu Natali selaku dosen mata kuliah Manajemen dan Kewirausahaan Industri Kimia terkait dengan keterlambatan saya dalam pengumpulan tugas kali ini dikarenakan berbagai macam kesibukan. Semoga Ibu Natali selaku dosen mata kuliah dapat memaklumi. Sekali lagi mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan. Dalam sebuah bisnis kita perlu memahami audiens agar kita bisa membuat rencana bisnis. Jadi sebuah rencana bisnis ini bukan untuk semua orang, melainkan sebuah strategi marketing juga ya. Jadi kita menyesuaikan narasi dengan siapa kita membicarakannya dan dengan siapa yang akan membacanya. Yang pertama ada bank selaku kreditur. Jadi fokus utama di sini selain arus kas dan jaminan, Kemudian untuk pertanyaan kunci, mampukah bisnis ini membayar pinjaman? Dan bagian krusialnya neraca keuangan dan aset berwujud. Kemudian kepada investor selaku pemodal yang menjadi fokus utama, karakter pengusaha dan proyeksi ROI. Pertanyaan kuncinya, seberapa besar sih komitmen pendiri dan potensi pertumbuhannya. Yang menjadi bagian krusial adalah model bisnis, proyeksi, pasar, dan rekan jejak tim. Nah, kepada pemasok, fokus utamanya adalah stabilitas dan kontinuitas. Pertanyaan kuncinya, apakah bisnis ini layak diberikan penundaan pembayaran atau kredit? Dan yang menjadi bagian krusial adalah volume produksi dan rencana operasional. Kanvas model bisnis, arsitektur bisnis dalam satu halaman. Ini meliputi ciri operasi, aktivitas kunci, sumber daya utama, kemitraan kunci. Jadi ini berfokus kepada siapa dan apa yang memastikan bisnis dapat terus berjalan. Kemudian nilai proporsi ya, nilai yang berfokus apa sih nilai tambah yang membuat roda berbeda dari pesaing. Yang agak berbeda dari pesaing. Nah, untuk selanjutnya pasar. Tentunya ini sangat penting ya, segmen pelanggan, hubungan pelanggan, dan kanal distribusi yang berfokus bagaimana produk dapat ditemukan dan dapat dibeli.
Selanjutnya keuangan, struktur biaya dan arus pendapatan yang berfokus pada keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi investor akan sibuk meraba operasional bisnis hanya dalam 5 menit jika bisa memahami konsep ini ya. Oke, selanjutnya ada 7 pilar eksekusi dari teori ke kasus nyata. Jadi fondasi yang kuat ini menentukan daya tahan sehingga dapat memberikan solusi sebuah gebrakan gitu, sehingga produk ini dapat dikenali dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama fondasi bisnis, visi dan solusi. Untuk pilar yang kedua itu ada produk, segmentasi dan keunikan. Yang ketiga mengenai legalitas, perizinan dan hak. Yang keempat tim, delegasi dan struktur. Yang kelima keuangan, pemisahan arus kas. Kemudian yang keenam pemasaran, adaptasi pesan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu mengenai distribusi. Nah, pilar produk, strategi multimerek untuk segmen berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu produk ini untuk semua orang. Jadi kita mesti menciptakan nilai yang spesifik untuk target pasar yang spesifik. Nah, seperti contoh berikut, coklat dalam ini mempunyai target pasar turis domestik dan mancanegara yang mempunyai nilai tambah seperti budaya, menceritakan batik dalam kemasannya ya, dan keraton di kemasan. Kemudian untuk jalur distribusinya itu hanya tersedia di toko oleh-oleh offline di Jogja, karena memang tadi target pasarnya adalah turis yang berkunjung, turis domestik atau dari mancanegara. Kemudian ada Bon Beans. Jadi target pasarnya adalah konsumen sadar kesehatan yang mempunyai nilai tambah pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan sosial ini konsumen sadar kesehatan. Jadi memang di produknya itu rendah gula ya, hanya sekitar 0 sampai 36% gula. Untuk jalur distribusi pembelian ini, untuk jalur distribusiannya itu pembelian langsung. Kemudian ada Bonbit. Ini mempunyai target pasar Gen Z dan wanita muda yang mempunyai nilai tambah coklat buah yang segar. Untuk jalur distribusinya konvensional store ya, dan berbagai macam supermarket. Oke, next. Nilai tambah yang bercerita ekosistem 100% lokal. Jadi bukan hanya sekedar produk, tapi memang di sebuah bisnis ini terjadi sebuah perputaran ekonomi, di mana di balik kisah produk ini konsumen dan ya bukan sekedar menjual, tapi memang memberikan dampak sosial ya. Jadi untuk ekosistem loopnya itu, yang pertama kakao ini langsung dari petani di Gunung Kidul. Yang kedua kemudian gula pasir itu dari pabrik Madu Kismo.
Yang ketiga, gula semut ini diperoleh dari Kulon Progo. Nah, yang keempat ini dari kopi ini dari lereng Gunung Merapi. Yang kelimanya itu kopi dari Gunung Lereng Merapi. Nah, konsep pemberdayaan petani dengan 100% bahan baku lokal ini memenangkan juara 3 untuk desain kemasan di Asia Korea Excellent Exhibition Award 2020. Oke, selanjutnya, pilar legalitas, senjata utama menembus pasar global. Nah, legalitas bukan sekedar administrasi ya, melainkan syarat mutlak untuk kolaborasi korporasi dan ekspor. Nah, kuncinya itu NIB dan NPWP sebagai identitas dasar, kemudian PIRT atau MD BPOM untuk izin edar keamanan, kemudian sertifikasi halal tentunya untuk memberikan kepercayaan kepada mayoritas, kemudian hak kekayaan intelektual untuk merek, ini kaitannya dengan hak paten. Jadi lengkapnya dokumen ini memungkinkan coklat dalam ini dapat menembus supermarket nasional dan konvensional store dan juga Shopee ekspor ya, sehingga bisa menjangkau pasar global seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Selanjutnya, pilar tim evolusi delegasi berdasarkan kapasitas. Tentu saja dalam merekrut kru ya atau anggota ini tidak bisa sekaligus. Jadi memang kita dalam sebuah bisnis itu menambah anggota ini hanya pada saat pekerjaan itu tidak lagi bisa ditangani sendiri dan memang anggarannya pun sudah tersedia. Jadi memang penting untuk kita dapat mengukur kapasitas dan anggaran dari sebuah bisnis yang kita jalani. Nah, contohnya pada bisnis coklat dalam ini ya, itu kan berdirinya tahun 2013. Jadi memang ini masih dipegang oleh satu orang, one woman show. Ini selaku CEO-nya merangkap sebagai admin, terus juga produksi, pengepakan, hingga membawa 10 box coklat sendiri naik kereta untuk pameran. Nah, pada bulan kedua mulailah ini ada penambahan anggota. Pembagian dasarnya satu fokus operasional dan admin, satu lagi fokus produksi dan pengembangan. Nah, pada tahun 2021 ini untuk penambahan kru dan anggota ini bertambah banyak seiring berkembangnya bisnis ya. Jadi strukturnya di sini sudah terbagi jelas, pemisahan peran antara CEO, kemudian eksternal, negosiator, dan CTO. Internal, produksi, dan riset dilengkapi dengan tim admin juga, keuangan, kemudian pemasaran, dan penjaga gerai. Kemudian ada pilar keuangan, ini garis batas pendapatan, di mana pencatatan yang buruk adalah kelemahan utama UMKM. Disiplin pencatatan adalah sumber dari segala keputusan strategis. Jadi kita perlu memisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis. Pisahkan secara ketat, jangan pernah mencampur adukan dompet pribadi dan rekening bisnis. Kemudian catat setiap silang pinjam. Jika bisnis memakai uang pribadi, catat sebagai bisnis hutang ke pendiri. Kemudian gaji diri kita sendiri, ya Anda sendiri gitu selaku pemilik bisnis. Jadi mendapatkan gaji bulanan itu dari perusahaan, bukan mengambil uang kas harian sesuka hati.
Nah, apa sih ujian sesungguhnya dalam mengembangkan sebuah bisnis? Tentu sangat banyak ya. Di sini berdasarkan webinar itu yang saya tonton, pivot distribusi di masa pandemi. Jadi ketika 43 gerai mitra tutup mendadak, kelangsungan bisnis bergantung pada kemampuan membaca ulang data dan mengubah narasi secara instan. Dimana kita dapat mapping ulang lah gitu. Kemudian, nah di sini perjalanannya dari kondisi 2019 itu pra pandemi, ini penjualan offline ini sekitar 25%. Ini sangat bergantung pada turis yang datang ke Jogja. Sedangkan pada saat next, untuk penjualan online itu sekitar 4,5%. Pada kondisi 2021 ini era PPKM ya, penjualan offline anjlok menjadi 9%. Kemudian untuk penjualan online ini melompat tajam menjadi 63%. Jadi sebetulnya ada positif dan negatifnya ya. Nah, perubahan narasi pemasaran ini perlu dilakukan ya, untuk gimana kita juga memahami lapangan gitu, untuk tetap menarik minat konsumen. Selanjutnya itu pemasaran berbasis data. Ini berpindah ke online berarti kita juga perlu mempelajari algoritma, perilaku harga, dan berinvestasi pada visibilitas. Yang pertama itu perlu optimalisasi fitur, mengubah akun biasa menjadi Instagram Shopping dan Google My Business. Kemudian iklan yang tepat sasaran, memulai belanja iklan di Tokopedia dengan anggaran mikro mulai dari 10.000 dengan model pay per click. Kita juga perlu melakukan riset psikologi harga. Jadi kita mempelajari data Shopee bahwa rata-rata pembelanjaan konsumen adalah 77.000. Strateginya ini dengan menciptakan produk dengan rentang harga 75.000 sampai dengan 100.000 untuk mempermudah keputusan pembelian. Selanjutnya ada sintesis strategi, bagaimana cara kita bertahan. Ini melalui sebuah kolaborasi. Jadi dalam sebuah bisnis itu kita tidak bisa bertahan sendirian. Ini kolaborasi menghilangkan basis, ya perlu gitu tuh kolaborasi untuk tetap eksis dan mengembangkan produk ya, menciptakan produk hibrida yang fresh gitu. Seperti pada studi kasus kali ini, itu kolaborasi antara Aja Shibori dan Coklat Dalem. Dimana konsepnya ini menggabungkan coklat dengan sajadah traveling untuk hampers lebaran. Eksekusinya satu pintu pengelolaan, pooling order ya, dan pembayaran difokuskan di Coklat Dalem. Nah, hasilnya dapat terjual habis 70 lebih hampers via online, saling bertukar konsumen antara dua merek berbeda dan menciptakan SOP baru untuk kolaborasi. Nah, rencana yang teruji adalah rencana yang fleksibel. Perencanaan bisnis yang baik tidak mengunci pada satu jalur. Ia memberikan fondasi yang kuat, yang cukup kuat, seperti legalitas, arus kas, dan tim, sehingga memiliki ruang untuk bermanuver.
untuk kita melakukan pivot online dan berkolaborasi saat krisis menghantam. Jadi yang pertama, catat setiap langkah keuangan dan operasional, kemudian pahami audiens, investor maupun konsumen, dan yang terakhir jangan ragu mengganti kemudi adaptasi digital. Nikmati prosesnya, terus belajar dan beradaptasi dengan kecepatan yang sama dengan perubahan di dunia di sekitar. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, baik itu dalam segi penyampaian dan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.